Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu User Interface dan User Experience Model. Kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yaitu saya Muhammad Rizal Faren dengan NIM 201035, yang kedua ada Hiran Warakifa dengan NIM 201036, yang ketiga ada Hana Ratu Pertiwi dengan NIM 201058, yang keempat ada Hani Harum Berdiri dengan NIM 201059, dan yang terakhir ada Muhammad Abdullah dengan NIM 201131. User interface yaitu merupakan bentuk tampilan grafik komputer yang berhubungan langsung dengan pengguna user. User interface berfungsi sebagai penghubung antara user dengan software, sehingga user dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai apa yang terjadi pada software yang sedang digunakan. Misalkan, interaksi dari mesin ke komputer ke layar monitor. Pengguna sering menilai sistem dari interface bukan dari fungsinya, melainkan dari user interface-nya. Jika desain user interface-nya yang buruk, maka itu sering jadi alasan untuk tidak menggunakan software. Selain itu, interface yang buruk sebabkan pengguna membuat kesalahan fatal. Dengan demikian, baik buruknya sebuah software tergantung dari bagaimana user mengerti ketika menggunakan software. Oleh karena itu, perancangan user interface tidak boleh dikerjakan sembarangan dan tidak mudah. Prinsip-prinsip dalam merancang user interface itu yang pertama ada user familiarity atau mudah dikenali. Gunakan istilah, konsep, dan kebiasaan user, bukan komputer. Misalkan sistem perkantoran gunakan istilah letters, dokumen, folders, bukan directories, file, identifiers, jenis dokumen open office. Yang kedua ada konsistensi atau selalu begitu. Konsisten dalam operasi dan istilah di seluruh sistem sehingga tidak membingungkan. Layout menu di OpenOffice mirip dengan layout menu di MS Office. Yang ketiga ada minimal surprise atau tidak buat kaget user. Operasi bisa diduga prosesnya berdasarkan perintah yang disediakan. Kemudian yang keempat ada recoverability atau pemulihan. Recoverability ada dua macam, yaitu confirmation of destructive action atau konfirmasi terhadap aksi yang merusak, dan ketersediaan fasilitas pembatalan atau undo. Kemudian ada user guidance atau bantuan, sistem manual online, menu help, caption pada icon tersedia. Dan selanjutnya user diversity atau keberagaman. Fasilitas interaksi untuk tipe user yang berbeda disediakan. Misalnya, ukuran hurufnya bisa diperbesar. Selanjutnya, ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction. Yang pertama ada direct manipulation, pengoperasian secara langsung, yaitu interaksi langsung dengan objek pada layar. Misalnya delete file dengan memasukkan ke trash, contoh video games. Kelebihannya yaitu waktu pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kekurangannya, interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer, cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Yang kedua ada menu selection. Pilihan berbentuk menu, yaitu memilih perintah dari daftar yang disediakan, misalnya saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Kelebihannya yaitu untuk user tidak perlu ingat nama perintah, pengetikan minimal, kesalahan rendah. Kekurangannya tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. Yang ketiga ada form fill-in, pengisian form, yaitu mengisi area-area pada form. Contohnya stock control. Kelebihannya, masukkan data yang sederhana, mudah dipelajari. Kekurangannya, memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Yang keempat ada command language. Perintah tertulis menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program, contoh operating system. Kelebihan, perintah diketikkan langsung pada sistem, misal Unix DOS command. Bisa diterapkan pada terminal yang murah.
kombinasi perintah bisa dilakukan, misal copy file dan rename nama file. Kekurangan yaitu perintah harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya, tidak cocok untuk user biasa. Kesalahan pakai perintah sering terjadi, perlu ada sistem pemulihan kesalahan. Kemampuan mengetik perlu. Yang kelima ada natural language, perintah dengan bahasa alami. Gunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil contoh search engine di internet. Kelebihan perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas singkat, misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan menggunakan kata-kata. Kekurangannya tidak semua sistem cocok digunakan ini jika digunakan maka akan memerlukan banyak pengetikan. Selanjutnya ada user experience, merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana merancang dan merubah sebuah perasaan, persepsi, serta perilaku pengguna terhadap suatu tampilan, layanan, dan kinerja sebuah produk, sistem, atau jasa. User experience menilai seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem, dan jasa. Untuk membuat user interface harus melibatkan user dengan orientasi perancang. User interface berfokus kepada user. Dengan demikian, pada saat mengembangkan harus menggunakan konsep interaksi desain. Karakteristik utama interaksi desain adalah yang pertama, penggunaan harus dilibatkan melalui pengembangan proyek. Yang kedua, tujuan kegunaan dan pengalaman pengguna yang spesifik perlu diidentifikasi, didokumentasikan dengan jelas dan disepakati di awal proyek. Yang ketiga, interaksi diperlukan melalui kegiatan inti. Terus, tujuan user experience yang pertama, memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna sebuah web atau aplikasi mobil, tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan, serta memberikan informasi yang jelas, mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah digunakan, sehingga pengunjung suatu web akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Yang kedua, membantu user dapat mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi pengunjung, aplikasi web ataupun mobil mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik pada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang kita bangun. Fungsi user experience yang ke-1, memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi. Yang kedua, menarik minat para pengguna. Yang ketiga, meningkatkan atau mempertahankan kesuksesan. Yang keempat, menghasilkan UI yang baik. Yang kelima, untuk memenangkan persaingan. Tips-tips dalam membuat user experience. Yang ke-1, membuat desain UX yang simpel. Buat desain sesimpel mungkin agar pengguna nyaman dan mudah dalam mengakses aplikasi. Desain yang simpel dapat berpengaruh pada jumlah pengguna karena mampu menarik minat pengguna baru untuk mencoba aplikasi tersebut. Yang kedua, harus memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna sangat penting dilakukan, karena ini menjadi dasar penerapan user experience. Letakkan fitur utama di halaman depan aplikasi. Tujuannya agar saat pengguna membutuhkan fitur
ramah, mereka tidak sulit mencarinya. Unsur interface yang tampilan awal, gambar di atas merupakan tampilan awal ketika user membuka aplikasi di mana terdapat tombol login untuk masuk ke aplikasinya. Selanjutnya ada yang kedua, tampilan menu login atau SIM. Pada gambar di samping ini, user diminta melakukan login terlebih dahulu sebelum memulai aplikasi dengan mengetikkan username dan passwordnya, di mana dapat mengklik lupa password untuk membantu user jika tidak mengingat passwordnya. Kemudian, jika teks file sudah terisi, maka klik login atau submit untuk melanjutkan, atau klik submit untuk membatalkan. Terdapat juga pilihan login dengan akun Google. Selain itu, jika user belum memiliki akun, maka dapat mengklik sign up atau buat akun untuk mendaftarkan dirinya. Selanjutnya yang ketiga ada tampilan menu home. Pada gambar di samping merupakan tampilan setelah user berhasil masuk atau mendaftar, di mana user dapat memulai aplikasinya. Pada tampilan ini terdapat ikon beranda, buku, dan logout pada kanan atas. Kemudian terdapat menu searching untuk pencarian nama buku atau genre secara cepat agar mempermudah user. Kemudian ada pilihan kategori seperti pendidikan, novel, fiksi, romansa, dan lainnya pada tampilan ini. Selain itu, ada gambar beberapa contoh buku yang terdapat pada perpustakaan ini. Untuk kesimpulan, user interface adalah bentuk tampilan grafis komputer yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. User interface berfungsi sebagai penghubung antara user dan dengan software, sehingga user dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai apa yang terjadi pada software yang sedang digunakannya. User experience merupakan ilmu yang belajar bagaimana merancang, merubah sebuah perasaan, persepsi, serta perilaku pengguna terhadap suatu tampilan layanan dan kinerja sebuah produk, sistem, atau jasa. Dalam konteks ini, perangkat lunak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.